Halo adik-adik, kembali lagi bersama Miss Putri. Kali ini kita akan belajar mengenai aturan pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Nah, jadi apa sih aturan pencacahan itu? Jadi aturan pencacahan itu adalah sebuah aturan untuk menentukan banyaknya kemungkinan kejadian yang mungkin terjadi. Jadi kita belajar mengenai aturan pencacahan, permutasi, dan kombinasi ini sebagai pengantar dari materi peluang yang akan dipelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya nanti. Nah, jadi di sini kita tulis dulu, yaitu aturan untuk menentukan banyaknya kemungkinan kejadian yang mungkin terjadi. Oke, jadi kita masuk yang pertama, yaitu aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke aturan penjumlahannya ya. Yang pertama A, aturan penjumlahan. Nah, jadi kalau misalnya Miss tulis definisinya itu seperti ini. Nah, jadi definisinya adalah jika ada K1 cara melakukan kejadian 1, K2 cara melakukan kejadian 2, sampai seterusnya, dan Kn cara melakukan kejadian Kn, serta semua kegiatan tersebut katanya saling lepas, maka ada K1 tambah K2 tambah seterusnya sampai tambah Kn cara untuk melakukan tepat satu kegiatan tersebut. Nah, jadi di aturan penjumlahan ini ada catatannya. Oke? Dimana biasanya aturan penjumlahan ini digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi atau bentuk pilihan dia. Oke? Nah, jadi Miss tulis nah, kata kuncinya adalah berupa pilihan. Oke? Jadi kalau di aturan penjumlahan, kejadiannya itu tidak sekaligus dia terjadi, hanya satu yang bisa terjadi pada waktu yang sama, sehingga disebut dia berupa pilihan. Nah, gimana sih Miss maksudnya itu? Kita langsung ke contoh biar lebih gampang ya. Contoh 1. Miss tulis dulu soalnya. Oke, kita baca soalnya. Ceria akan membeli sebuah mobil di sebuah showroom, di mana showroom itu menyediakan 3 jenis mobil sedan, 4 jenis mobil SUV, dan 5 jenis mobil MPV. Nah, pertanyaannya, berapa banyak pilihan Ceria untuk membeli mobil tersebut? Nah, coba kita telah lagi soalnya. Si Ceria ini katanya hanya mau membeli sebuah mobil, maka tidak mungkin dia langsung sekaligus membeli misalnya 1 sedan dan 1 SUV. Karena apa? Karena memang tujuannya hanya membeli 1. Nah, berapa pilihannya? Maka di sini karena dia pilihan seperti yang kita bilang tadi, dan tidak mungkin terjadi 2 kegiatan sekaligus, atau dalam soal ini tidak mungkin dia membeli 2 mobil sekaligus karena memang dia ceritanya hanya mau membeli 1. Sehingga kita gunakanlah aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan gimana tadi? Ya tinggal kita jumlahkan. Ya kan, berarti kita tinggal jumlahkan 3, 4, dan 5. Sehingga kalau kita tulis, yaitu banyak pilihan Ceria membeli mobil adalah ini 3 jenis, tambah ini 4 jenis, tambah ini 5 jenis, berapa? 12 pilihan. Nah, itu dia untuk yang aturan penjumlahan. Oke, kita masuk ke yang B, aturan perkalian.
Nah, kalau Miss tulis pengertiannya adalah coba kita baca sih definisinya. Katanya, jika ada K1 cara melakukan kegiatan 1, K2 cara melakukan kegiatan 2, sampai Kn cara melakukan kegiatan N, maka keseluruhan kejadiannya akan terjadi dengan K1 kali K2 sampai Kn cara. Nah, ini juga ada catatannya, di mana aturan perkalian ini bisa kita gunakan untuk beberapa kejadian yang terjadi sekaligus dia. Nah, ditulis ya. Nah, itu gimana maksudnya, Miss? Ya kan, kita langsung masuk ke contoh biar bisa dimengerti gimana sih caranya gitu. Nah, di sini Miss tulis dulu soalnya. Nah, kita baca soalnya. Di sini katanya Tony memiliki 2 baju dan 3 celana. Berapa banyak cara Tony memasangkan baju dan celananya tersebut? Nah, kalau kita baca soalnya, ini kan baju sama celana bisa dipakai bersamaan, gitu kan? Sehingga dia bisa terjadi dalam satu kejadian sekaligus. Berarti kita pakai aturan perkalian. Tapi sebelum kita masuk langsung menggunakan aturan perkalian, coba kita buat manualnya ya. Kita misalkanlah 2 baju ini, baju 1 dan baju 2, ya kan? Kita misalkan si 3 celana ini, celana 1, celana 2, dan celana 3. Nah, berarti berapa cara untuk memasangkannya? Kita lihat. Yang pertama, bisa kita pasangkan ini ke sini, ke sini. Ini cara pertama kan, berarti ada 3. Mana-mana saja dia. B1 dipasangkan dengan C1. Itu 1 kan? Kemudian B1 dipasangkan dengan C2. Kemudian B1 dipasangkan dengan celana yang ketiga. Nah, udah ada 3 cara. Kemudian ada lagi cara yang lain, yaitu yang ini. Yang B2 dipasangkan dengan C1, dipasangkan dengan C2, dan dipasangkan dengan C3, sehingga kita peroleh cara yang lain. Cara keempat yaitu B2 dengan celana 1, kemudian baju 2 dengan celana 2, serta yang terakhir baju 2 dengan celana 3. Sehingga ketika kita hitung, ada berapa cara? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 cara. Ini namanya disebut dengan diagram pohon. Caranya, ya kan, cara manualnya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, kalau misalnya 20 baju sama 15 celana, coba kalau kita buat seperti ini diagram pohon, apa enggak itu aja kerjaan kita sampai 2 jam ke depan, ya kan? Jadi ada caranya, yaitu menggunakan aturan perkalian. Kalau di aturan perkalian ini gimana katanya cara? Tinggal dikalikan aja dia, K1 kali K2 sampai Kn, berapapun dia nanti. Nah, ini cuman 2 dan 3. Berarti dengan aturan perkalian dia menjadi 2 kali 3 sama dengan 6. Coba, mana lebih simpel? Pasti lebih simpel sih aturan perkalian. Nah, itu dia mengenai aturan perkalian. Jadi biar lebih paham lagi, Mi sudah tuliskan ini beberapa soal. Supaya apa? Supaya kita bisa membedakan mana dia yang bisa menggunakan aturan penjumlahan dan mana dia yang menggunakan aturan perkalian. Oke, kita lihat contoh 3. Fatia memiliki 4 mobil, 3 sepeda motor, dan 2 sepeda. Ya kan? Berapa banyak cara Fatia pergi ke kantor dengan kendaraan yang dimilikinya? Kita baca dulu soalnya. Katanya berapa banyak cara Fatia pergi ke kantor dengan kendaraan yang dimilikinya. Berarti ini masuk kemana coba? Iya, betul, aturan penjumlahan. Karena apa? Karena tidak mungkin si Fatia ini mengendarai mobil dan mengendarai sepeda motor sekaligus, ya kan? Karena apa? Karena dia cuma sebiji gitu, cuman dia sendiri. Jadi berarti ini adalah berbentuk pilihan. Maka tinggal kita gunakan aturan penjumlahan, tinggal kita jumlahkanlah yang ini, ya kan? Dengan aturan penjumlahan, maka tinggal kita jumlahkan 4. Mana lagi? 3. Mana lagi? 2. Berapa cara? Ada 9
cara. Jadi ada 9 cara Sifatia untuk pergi ke kantor dengan menggunakan kendaraannya. Oke, kita masuk lagi ke contoh nomor 4. Bisa ya untuk yang ini. Kita baca, Budi hendak mendengarkan lagu yang terdiri dari 6 lagu dangdut, 10 lagu pop, dan 5 lagu rock. Nah, berapa banyak cara Budi memilih lagu yang akan didengarnya? Coba, kalau kita baca ini masuk kemana? Pilihan yang hanya bisa satu kegiatan yang diambil atau bisa sekaligus? Ayo. Iya, betul. Ini adalah pilihan. Hanya bisa satu dalam satu kejadian. Karena logikanya nggak mungkin dia kan dengarkan 2 lagu dalam waktu yang sama, itu pasti nggak enak gitu kan. Jadi ini menggunakan aturan penjumlahan. Berarti dengan aturan penjumlahan seperti apa caranya? Ya tinggal kita jumlahkan. Yang pertama ada 6. Tambah 10 lagu popnya katanya. Dan tambah 5 lagu rock. Berapa? Ada 10. 21 cara. Oke, bisa ya. Kita lanjut ke contoh nomor 5. Kita baca, Denny memiliki 5 kemeja, 6 celana, dan 3 sepatu. Berapa banyak cara Denny memasangkan pakaian yang dimilikinya? Nah, coba kita baca lagi. Kemeja sama celana sama sepatu kan bisa dipakai dalam satu waktu yang sama, gitu kan? Karena apa? Karena memang itu berpasangan, gitu kan? Sehingga apa yang kita pakai? Iya, betul, kita pakai aturan perkalian. Kalau pakai aturan perkalian, tinggal kita kalikan aja semua dia. Maka ini dengan aturan perkalian, maka caranya, banyak cara si Denny memasangkan bajunya adalah 5 kali 6 kali 3. 5 kali 6, 30. 30 kali 3 ada 90 cara. Iya, betul. Oke, kita masuk ke contoh ke-6. Kita baca dulu. Dari kota A menuju kota C harus melalui kota B. Kota A dan kota B dihubungkan oleh 3 jalur, di mana jalurnya ini berbeda. Dan kota B ke kota C dihubungkan oleh 4 jalur yang berbeda juga. Nah, berapa banyak cara Budi dapat pergi dari kota A ke kota C? Coba, kalau misalnya kita buat manualnya seperti ini gambarnya. Miss buat di sini ya. Di sini adalah kota A, ya kan? Sementara di sini adalah kota B. Dan di sini adalah kota C. Nah, katanya dari kota A ke kota B dihubungkan oleh 3 jalur berbeda. Berarti ini jalur pertama, ini jalur kedua, ini jalur ketiga, ya kan? Kita buat 1, 2, 3. Dari kota B ke kota C dihubungkan oleh 4 jalur berbeda. Berarti dari sini, dari B ini ke C ada 4 jalannya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang jadi pertanyaannya, berapa banyak cara Budi dapat pergi dari kota A ke kota C, dari A ke C? Kalau kita hitung manual, berarti dia bisa dari sini 1 ke 1, ya kan? Berarti 1 jalan. 1 ke 2, 2 jalan. 1 ke 3, 3 jalan. 1 ke 4, 4 jalan, ya kan? Kemudian ada lagi dari sini 2 ke 1, 5 jalan. 2 ke 2, 6 jalan. 2 ke 3, 7 jalan. 2 ke 4, 8 jalan. Kemudian begitu juga sama dari jalan 3. 3 ke 1, berarti jadi 9. 3 ke 2, 10. 3 ke 3, 11. 3 ke 4, 12. Jadi kalau secara manual ada 12 cara atau jalan, ya kan? Nah, ini bisa juga kita kerjakan dengan aturan perkalian, yaitu tinggal 3 kali 4. Kalau pakai aturan perkalian, maka dia adalah 3 kali 4 sama dengan 12 cara. Sama enggak? Sama. Jadi daripada kita ribet-ribet menggunakan yang ini, lebih baik kita gunakan yang bawah, lebih simple.
ya kan? Tapi kita harus tahu konsepnya gitu. Oke? Itu dia untuk contoh-contohnya. Udah paham ya untuk aturan penjumlahan dan perkalian? Nah, jadi itu dia untuk yang pertama, yaitu aturan penjumlahan dan perkalian. Kita masuk ke subbab berikutnya, yaitu subbab kedua. Di subbab kedua ini kita akan membahas mengenai aturan pengisian tempat. Aturan pengisian tempat, atau ini juga sering disebut dengan filling slot. Oke? Nah, kita masuk ke definisinya. Oke, jadi kita bahas mengenai aturan pengisian tempat, ya kan? Pengisian tempat ini biasanya disebut dengan filling slots. Nah, jadi aturan ini akan sangat sering nanti muncul. Karena apa? Karena banyak permasalahan-permasalahan yang bisa kita selesaikan menggunakan aturan ini. Coba kita baca definisinya. Katanya, misalkan ada N tempat tersedia, dengan K1 adalah banyaknya cara mengisi tempat pertama, K2 adalah banyaknya cara mengisi tempat kedua, dan seterusnya hingga Kn adalah banyaknya cara mengisi tempat Kn, maka banyaknya cara mengisi tempat tersebut adalah kita tuliskan seperti ini. K1 kali K2 kali K3 kali seterusnya sampai Kn. Nah, pada dasarnya memang ini menggunakan konsep aturan perkalian. Nah, gimana cara penerapannya? Ayo kita lihat contoh. Miss tulis dulu soalnya ya. Oke, kita baca soalnya. Dari 8 anggota OSIS akan dipilih 4 orang sebagai tim pengurus untuk menduduki jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapakah banyaknya susunan tim pengurus yang mungkin? Gitu kan. Nah, ini salah satu contoh yang masuk ke dalam pengisian tempat, filling slot, gitu. Nah, jadi caranya, posisi yang mau diisi kan 4. Caranya adalah kita buat 4 kotak seperti ini, biar gampang. 1, 2, 3, 4. Ini adalah posisi ketua nanti, ini wakil ketua, ini sekretaris, dan ini bendahara. Nah, kita lihat, anggotanya kan ada 8. Si 8 ini semua kompeten, semua bisa menduduki kedudukan ketua, gitu kan? Nah, jadi ada berapa banyak pilihan untuk memilih si ketua? Ya, betul, ada 8. Oke, kita udah pilih si ketua sekarang, ya kan? Nah, sekarang kita mau mengisi si slot wakil ketua, gitu kan? Nah, berapa banyak yang bisa kita pilih? Ayo, berapa? 8. Salah, karena apa? Karena tadi satu posisi udah diduduki ketua, berarti anggotanya sekarang tinggal berapa? Iya, betul, tinggal 7, maka di sini tinggal 7 pilihannya lagi. Oke, lanjut. Udah bisa ya, berarti ini udah tahu dong, ini berapa? Berapa? Iya, betul, ini 6. Ini berapa? Iya, betul, 5. Kenapa 6? Karena dari 8 orang kan udah diambil 2. 1 jadi ketua, 1 jadi wakil. Berarti ada 6 lagi, ya kan? Nah, baru untuk yang ini 5. Nah, tadi kan udah diambil 1 sebagai ketua, 1 sebagai wakil, 1 sebagai sekretaris. Berarti sisa berapa? Sisa 5. Nah, setelah dapat kita ini, masuklah kita ke sini. Berarti tinggal dikalikan semua. 8 kali 7 kali 6 kali 5. Berapa itu? Iya, 1680. Maka banyaknya susunan tim pengurus yang mungkin berapa? 1680 susunan. Oke, bisa ya? Masih gampang kan? Kita masuk lagi ke contoh yang lain ya. Kita masuk ke contoh yang lain biar lebih ngerti gitu. Oke, Miss tulis dulu soalnya.
Oke, kita lihat soalnya. Berapakah banyaknya kata yang bisa dibuat dari huruf-huruf PINTAR jika yang pertama huruf pertamanya harus huruf vokal, yang kedua huruf pertamanya harus huruf konsonan? Nah, ayo kita jawab. Untuk yang A, katanya huruf pertamanya harus berbentuk huruf vokal, ya kan? Berapa banyak hurufnya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Berarti kita buatlah dia 6 slot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di sini kan katanya yang pertama itu harus huruf vokal. Nah, berapa huruf vokal di sini? Ada 1, 2, cuman 2. Berarti maka pilihannya untuk yang pertama itu hanya 2, ya kan? Hanya 2, karena cuman 2 huruf vokalnya. Oke, lanjut, kita masuk ke slot yang ini. Slot yang ini nggak ada syarat, nggak ada kan untuk yang bagian A. Maka dari berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 huruf kita udah ambil nih 1 di huruf vokalnya. Berarti di sini tinggal berapa pilihan lagi? Iya, betul, ada 5 pilihan lagi. Kemudian di huruf ketiga tinggal berapa pilihan lagi? 6 dikurang 2 huruf berarti 4, ya kan? Di sini berapa lagi pilihannya? Iya, betul, 3. Di sini berapa? 2. Dan di sini tinggal 1 pilihannya, sehingga ini tinggal kalikan semua. 2 kali 5 10, 10 kali 4 40, 40 kali 3 120, 120 kali 2 200. Iya, betul, 240. Sehingga ada 240 kata yang bisa kita buat kalau syaratnya di huruf pertama itu huruf vokal. Oke, kita masuk ke bagian B. Tetap kita buat slotnya ada 6, ya kan? Karena memang hurufnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang syaratnya apa? Syaratnya huruf pertamanya huruf konsonan. Tahu kan berapa huruf konsonan di sini? 1, 2, 3, 4. Berarti berapa cara untuk memilih huruf konsonannya? Ada 4. Ini adalah konsonan. Untuk yang bagian belakangnya tidak ada syarat, berarti bebas kita mau buat yang mana, huruf konsonan kah, vokal kah, terserah kita, ya kan? Sehingga kalau sudah dipakai 1 hurufnya di depan, maka sisa berapa hurufnya dari 6? Iya, sisa 5. Yang di sini sisa berapa kalau udah dipakai 2? Ya, sisa 4. Yang di sini sisa berapa kalau udah dipakai 3? Ya, sisa 3. Ini sisa 2 dan ini sisa 1. Ya udah tinggal kita kalikan. 4 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 berapa? 480. Sehingga ada 480 banyaknya kata yang bisa kita bentuk dari si kata ini dengan syarat huruf pertamanya huruf konsonan. Itu dia untuk soal ke-8. Kita lanjut contohnya. Contoh 9. Miss tulis dulu soalnya ya. Oke, kita baca soalnya. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan dibentuk bilangan 3 digit. Berapakah banyaknya bilangan yang dapat terbentuk jika yang pertama angka-angkanya boleh berulang? Nah, jadi kita dikasih petunjuk bahwa angka yang mau kita bentuk itu cuma 3 digit, maka slotnya ada 3. Nah, untuk yang A katanya angka-angkanya boleh berulang. Artinya apa? Berarti bisa dong kita buat 111 berulang itu kan, atau 112 gitu kan. Maka ini kita buatlah sebagai ratusan, ini puluhan, ini satuan. Maka di ratusannya ada berapa yang bisa kita buat? Ada berapa kemungkinan? Ada berapa banyak caranya? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya kan? Bebas. Di puluhan berapa cara? 5. Salah. Kenapa? Karena syaratnya tadi boleh berulang dia gitu kan, sehingga ini bisa tetap 6. Dan
Ini juga demikian. Sehingga langsung kita kalikan 6 kali 6 kali 6. Berapa hasilnya? Iya, 216. Itu dia untuk yang A. Sekarang masuk yang B. Katanya angka-angkanya tidak boleh. Nah, yang ini tidak boleh berulang angka-angkanya. Ratusan, puluhan, satuan. Untuk ratusan, berapa cara? Berapa pilihan? Ada 6. Nah, katanya tidak boleh berulang. Berarti untuk puluhannya berapa? Iya, betul, 5. Karena apa? Karena satu angka udah kita pakai untuk ratusan, itu tidak boleh berulang lagi katanya. Sehingga di sini 5, maka ketika kita udah pakai satu di ratusan, satu di puluhan, maka untuk pilihan satuannya tinggal 4. Kita kalikan, berapa dia? 120. Oke, bagian C. Bilangan ganjil tidak boleh berulang. Syaratnya tambah. Pertama tidak boleh berulang dan harus bilangan ganjil. Nah, coba syarat bilangan ganjil apa? Supaya suatu bilangan itu ganjil apa? Berarti satuannya harus ganjil, ya kan? Kalau satuannya ganjil, maka dipastikan bilangan itu bilangan ganjil. Sehingga yang kita perhatikan pertama adalah si satuannya. Kita lihat ada berapa bilangan ganjil di sini? 1, 2, 3. Berarti ada 3 pilihan. Sehingga satuannya hanya ada boleh 3. Oke? Nah, katanya tidak boleh berulang. Sehingga untuk mengambil ratusannya ada berapa cara? Kalau udah kita pakai di si satuan 1, berarti tinggal 5. Nah, si puluhannya tinggal 4. Sehingga kalau kita kalikan 5 kali 4 20, 20 kali 3 60. Oke, masuk ke bagian D. Bilangan lebih dari 300, digitnya berbeda. Digitnya berbeda katanya kan? Berarti sama aja dengan tidak boleh berulang. Itu hanya penggantian kata gitu kan, biar kita bingung. Nah, katanya harus lebih dari 300. Berarti apa yang perlu kita perhatikan? Iya, betul, bagian ratusannya. Berarti bagian ratusannya harus berapa? Harus mulai dari angka 3. Kalau misalnya angkanya 3, lebih nggak itu nanti? Lebih, ya kan? Berarti ada 1, 2, 3, 4. 4 pilihan. Sehingga kita buat di sini berapa? Iya, 4. Nah, di P-nya sisa berapa? Karena katanya digitnya berbeda. Berarti tidak boleh berulang. Ini sisa, kalau dari 6, udah diambil 1 dipakai nih di sini. Berarti ini sisa 5. Kemudian ada 6, udah dipakai 2 ini slotnya. Sisa 4. Sehingga jawabannya adalah 8. 4 kali 5, 20. 20 kali apa? 80. Oke, yang terakhir, bilangan kurang dari 600, digitnya berbeda. Nah, berarti ini juga sama, tidak boleh berulang. Ratusan, puluhan, satuan. Kurang dari 600, berarti apa yang perlu kita perhatikan? Bagian ratusannya. Berarti di ratusannya tidak boleh masuk angka 6. Sehingga berapa pilihannya? Berarti yang nggak boleh cuman angka 6 nih di ratusannya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini kita tulis 5. Kalau udah kita pakai 1 dari 6, udah kita tarik 1, berapa lagi sisa? Iya, 5. Sehingga pilihan untuk si puluhan masih ada 5 lagi. Kemudian kita udah pakai dari 6, 2. Pilihan untuk si satuan ada berapa lagi? Iya, 4. Sehingga ketika kita kalikan 5 kali 5, 25 kali 4, 100. Itu dia. Oke? Bisa ya untuk aturan pengisian tempat. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu nomor 3. Kita akan membahas permutasi dan kombinasi. Nah, tapi sebelum kita belajar permutasi sama kombinasi, kita harus belajar dulu mengenai faktorial. Apa sih itu faktorial? Gitu kan? Kalian tahu apa itu faktorial? Seperti apa bentuknya? Oke, biar kita bahas sedikit mengenai faktorial. Oke, materi kita pertama berarti mengenai faktorial. Nah, definisinya sendiri, faktorial itu adalah
Oke, kita bahas sedikit mengenai faktorial. Jadi, faktorial dari bilangan bulat positif n itu dilambangkan dengan n tanda seru. Tapi ini dibaca bukan n tanda seru ya, n faktorial. Nah, dia adalah perkalian dari semua bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan si n tersebut. Nah, jadi rumusnya seperti ini. N faktorial sama dengan n dikali n kurang 1 dikali sampai seterusnya kali 3 kali 2 kali 1 sampai dia dikali 1. Dimana ada ketentuannya kalau 0 faktorial itu hasilnya adalah 1. Nah, coba kita masuk ke contoh aja biar gampang gitu kan. 3 faktorial. Ini artinya berarti 3 kali 2 kali 1 berapa? 6. Oke, jadi dia di perkalian mundur dari si angkanya itu sampai ke 1. Lanjut. 5 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya berapa? 20 kali 3 60 120. Lagi 6 faktorial. Berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 berapa hasilnya? 720. Oke? Nah, itu dia mengenai faktorial. Bisa ya? Coba kita masuk ke contoh lagi biar gampang ya. Ini contoh yang gampang masih. Kita tingkatkan contohnya. Kita tingkatkan contohnya. Tentukan nilai dari 10 faktorial per 8 faktorial. Kita tulis di bawah ya. Nah, kalau dari definisi Miss yang tadi, kalau berarti ada 6 faktorial, berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti kalau ada 10 faktorial per 8 faktorial, harus kita susun dia sampai 1. Kita susun lagi yang 8 ini sampai 1. Tidak perlu ya. Jadi, cara cepatnya, ini kan sebenarnya gini perkaliannya. 10 kalau misalnya kita buat manual ya. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya kan? Kalau 10 faktorial per yang bawah berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu kan sebenarnya. Nah, kita perhatikan. Perkalian kan bisa kita serepet seruput atas bawah, ya kan? Coba kita perhatikan ini sama. Ini Ini kan sama semua. Ya udah coret, seret. Sisa mana? Sisa 10 kali 9 sama dengan 90. Tapi nggak usah kita ribet-ribet buat seperti ini. Langsung saja 10 faktorial per 8 faktorial. Kita lihat bagian penyebutnya. Penyebutnya berapa faktorial? 8 faktorial. Maka yang bagian atas pembilangnya kita arahkan hanya sampai di yang 8 faktorial saja. Berarti 10 kali 9 kali 8 faktorial per 8 faktorial. Ini tinggal seret. Ya kan? Sehingga kita dapatlah dia adalah 10 kali 9 sama dengan 90. Coba lebih simpel mana? Ya betul, lebih simpel yang kedua. Jadi kalau misalnya kalian menemukan seperti ini, tidak usah dikerjakan sampai 1 kayak gini panjang-panjang, langsung saja kayak gini. Oke, lanjut. Contoh berikutnya lagi. Tentukan nilai dari 11 faktorial per 10 faktorial tambah 9 faktorial. Oke, kita perhatikan. Ini tidak jauh-jauh beda sama yang atas. Kita tulis di bawah ya. Nah, kita perhatikan. Ini kan nilai paling kecilnya ada 9 faktorial. Nah, jadi kita ubah dulu semua ini biar muncul dia nilai 9 faktorialnya. Oke, yang bagian atas berarti 11 kali 10
kali 9 faktorial per yang 10 ini kita ubah menjadi 10 kali 9 faktorial tambah 9 faktorialnya tetap. Nah, ini udah bisa langsung kita coret, Miss. Tunggu dulu, ini kan penjumlahan. Kita lihat penyebut yang bagian bawah. Nah, ini kalau kita ubah bentuknya kan sama dengan 9 faktorial kali 10 tambah 1. Sama nggak? Sama ya, ini 9 faktorial kali 10, ini 9 faktorial kali 1 ini. Ini kan sebenarnya ada 1 di depan, tapi tidak perlu ditulis itu ya. Nah, ini udah berubah bentuknya. Yang atas kita buat tetap 11 kali 10 kali 9 faktorial. Nah, sehingga yang ini tinggal kita sret, ya kan? Baru sisa 11 kali 10 per yang ini kita jumlahkan 11. Oh, ada lagi yang bisa dicoret, sret. Sehingga jawabannya adalah, iya betul, jawabannya adalah 10. Oke. Nah, itu dia sedikit pengantar mengenai faktorial, di mana di bagian permutasi dan kombinasi ini yang kita pakai faktorial. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu permutasi. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, apa itu permutasi? Mungkin kalian baru mendengar kata permutasi dan kombinasi faktorial, itu baru sekarang didengarnya. Oke, jadi permutasi itu adalah cara menyusun suatu percobaan atau suatu kejadian dengan memperhatikan urutan atau kedudukan. Oke, kalau Miss tulis permutasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian dengan memperhatikan urutan. Nah, jadi catatannya di sini adalah perhatikan urutan. Permutasi for perhatikan urutan, oke? Jadi kalau ingat permutasi, oh berarti perhatikan urutannya, oke? Jadi di permutasi ini, si B A itu tidak sama dengan AB, oke? Di permutasi ini tidak sama itu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ketua kelasnya si A, wakilnya si B, itu tidak sama dengan ketuanya si B, wakilnya si A. Itu kan tidak sama, itu berbeda. Nah, sehingga untuk penulisannya atau notasinya, si permutasi ini boleh kita tulis dengan permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia dapat dituliskan dengan apa? Dapat dituliskan dengan beberapa cara. Yang pertama, bisa kita tulis dia permutasi R unsur dari N unsur, ya kan? Atau bisa kita tulis dia dengan permutasi R unsur dari N unsur. Atau yang ketiga, bisa juga seperti ini bentuknya, notasinya P buka kurung N, R. Nah, jadi kita mau coba yang mana? Mau pakai yang ini, itu sama saja. Oke? Jadi bebas. Sehingga catatan si R-nya harus lebih kecil atau sama dengan N. Nah, oke. Sehingga rumus dari permutasi R dari N unsur itu adalah N faktorial per N kurang R faktorial. Oke, muncul ya faktorialnya. Nah, disinilah kita pakai faktorial yang barusan Miss jelaskan. Oke, biar lebih gampang kita langsung masuk ke contoh. Nah, jadi cara membacanya adalah permutasi R dari N unsur.
Rumusnya adalah n faktorial per n kurang r faktorial. Oke, Miss tulis dulu soalnya. Oke, kita baca dulu soalnya. Dalam suatu organisasi akan dipilih seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara dari 7 orang calon yang memenuhi kriteria. Berapakah banyaknya susunan kepengurusan yang mungkin dari 7 orang calon yang tersedia tersebut? Oke, kita misalkanlah si 7 orang ini adalah si A, si B, si C, si D, si E, si F, dan si G, ya kan? Nah, ada 3 posisi, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, coba kita perhatikan, kalau misalnya terpilihlah si A jadi ketua, si B jadi sekretaris, dan si C jadi bendahara. Oke, ini kan satu kejadian, ya kan? Nah, kemudian kejadian lain, terpilih si B yang jadi ketua, si A yang jadi sekretaris, dan si C yang jadi bendahara. Coba, ini sama atau enggak? Enggak ya, ini 2 kejadian yang berbeda. Memperhatikan siapa? Memperhatikan orangnya. Kalau ganti orangnya berarti dia udah langsung kejadian yang berbeda lagi gitu. Sehingga apa? Sehingga di sini urutannya diperhatikan. Sehingga yang kita pakai adalah permutasi. Dimana tadi permutasi kita udah ketahui bahwa si permutasi ini cara menyusun suatu percobaan atau kejadian dengan memperhatikan urutan. Nah, sehingga langsung saja kita gunakan rumus yang ini. Tapi sebelum itu kita lihat dulu, si N-nya ada berapa? Si N-nya ada 7. Si R-nya berapa? R-nya ada 3. Karena apa? Karena 3 posisi yang mau kita isi, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Sehingga ketika kita tuliskan permutasi R dari N unsur, itu sama dengan rumusnya tadi adalah N faktorial per N kurang R faktorial. Nah, sekarang permutasi berapa dari berapa unsur? Tadi kita udah tahu 3 dari 7 unsur. Sehingga tinggal kita masukkan, berarti ini 7 faktorial per N-nya berapa? 7. R-nya berapa? 3 faktorial. Sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial. Nah, ini yang tadi, contoh tadi. Sehingga kalau kita menemukan seperti ini, tidak usah kita buat panjang-panjang. Tentukan hanya sampai si penyebutnya saja. Berarti sampai si 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial. Maka ini tinggal serepet seruput. Yang sisa berapa? Sisanya adalah 7 kali 6 kali 5. 6 kali 5 30. 30 kali 7 210. Jadi jawabannya berapa? Jadi terdapat berapa susunan? 210 susunan kepengurusan yang mungkin terjadi. Ngerti ya? Oke, kita masuk ke yang kedua. Itu dia untuk permutasi. Kita masuk ke yang kedua, kombinasi. Oke. Kombinasi itu apa? Kombinasi itu adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian tanpa, ingat ya, dia tanpa apa? Tanpa memperhatikan urutan. Oke, kalau Miss tulis berarti kombinasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian tanpa memperhatikan urutan. Nah,
Di sini kata kuncinya adalah tanpa memperhatikan urutan. Oke, jadi di sini AB itu sama dengan BA. Oke, jadi contohnya seperti apa? Jadi contohnya seperti ini, ada dua orang berjabat tangan, si A dan si B berjabat tangan gitu kan. Nah, si A berjabat tangan dengan si B, kejadiannya sama dengan si B berjabat tangan dengan si A, dia itu satu kejadian. Oke? Nah, jadi si kombinasi ini bisa dinotasikan dengan seperti ini. Banyak kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia dapat dituliskan dengan yang pertama, bisa adik-adik buat kombinasi R dari N unsur. C, R-nya di bawah, N-nya di atas bisa. Kemudian adik-adik bisa tulis juga N-nya di samping, C-nya di tengah, R-nya di samping kanan. Atau bisa juga dia C buka kurung N, R. Jadi penulisannya sama ya, bebas. Kalian mau pakai yang mana itu semua sama saja. Nah, itu dia untuk notasinya. Sehingga untuk rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah kombinasi R dari N unsur itu adalah N faktorial per N kurang R faktorial kali R faktorial. Oke, ini dia rumusnya. Coba kita langsung masuk aja ke contoh biar langsung paham ya kan. Contoh, ini tulis dulu soalnya ya. Oke. Jadi soalnya sebuah pertemuan dihadiri oleh 10 orang. Titik, ya kan? Jika setiap orang saling berjabat tangan satu sama lain, nah, berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Nah, ini tadi yang Miss bilang. Kalau misalnya ada si A berjabat tangan dengan si B, ya kan? Ini adalah dua orang yang sama ya. Kemudian ada si B berjabat tangan dengan si A. Nah, ini adalah satu kejadian. Di sini urutan tidak diperhatikan. Karena apa? Karena berjabat tangan antara si A dan si B dengan si A itu sama dalam satu kejadian, sehingga urutan di sini tidak diperhatikan. Sehingga apa yang kita pakai? Oh, berarti ini kombinasi, ya kan? Sehingga kita tinggal masukkan dia ke dalam rumus. Tapi sebelumnya kita tentukan dulu N-nya berapa, R-nya berapa. Nah, setelah kita baca ada 10 orang, maka N-nya adalah 10, ya kan? Nah, kemudian jika setiap orang saling berjabat tangan satu sama lain, gitu kan? Di sini dikatakan saling berjabat tangan. Berjabat tangan ini terjadi antara berapa orang? 2 orang, ya kan? Kalau kita berjabat tangan, adakah orang berjabat tangan langsung 3 orang berjabat tangan? Enggak, hanya 2 orang. Sehingga si R-nya adalah 2. Maka yang kita cari adalah kombinasi 2 dari 10. Sama dengan N faktorial, berarti 10 faktorial per N kurang R-nya, berarti 10 kurang 2 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial. Sama dengan 10 faktorial per ini 8 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, ini tadi konsep yang tadi juga. Ini tidak usah kita panjangkan sampai sana, cukup sampai 8. Berarti 10 kali 9 kali 8 faktorial per 8 faktorial kali 2 faktorial. Tinggal seruput. Oke, kita lihat 2 faktorial itu kan artinya 2 kali 1, berarti hasilnya adalah 2. Sehingga ini bisa kita coret, trap. Ini sisa berapa? 5. Sehingga hasilnya adalah 5 kali 9 sama dengan 45. Berarti jadi terdapat berapa? Iya,
45. Banyaknya jabat tangan yang terjadi. Oke, paham ya sampai di sini ya? Oke, itu dia untuk kombinasi. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan antara si permutasi dan kombinasi ini adalah si permutasi dia memperhatikan urutan, sementara si kombinasi dia tidak memperhatikan urutan. Oke. Kemudian untuk permutasi sendiri sebenarnya ada lagi jenis-jenisnya. Yang pertama ada permutasi yang unsurnya berbeda, itu yang kita bahas ini. Yang kedua ada permutasi dengan unsur yang sama. Kemudian yang ketiga ada permutasi siklis. Sehingga di sini akan kita bahas lagi mengenai permutasi dengan unsur yang sama dan permutasi siklis. Ini adalah permutasi yang unsurnya berbeda. Oke, kita masuk ke berikutnya yaitu permutasi dengan unsur yang sama. Oke. Apa definisinya? Kita tulis definisinya. Oke, ini dia rumusnya. Dimana kita buat dulu keterangannya, dimana n faktorial itu sama dengan. Oke, jadi permutasi dengan unsur yang sama ini ada sedikit perbedaan dengan permutasi dengan unsur yang berbeda. Nah, yang berbeda itu yang tadi yang kita pelajari gitu kan. Nah, jadi banyaknya permutasi n unsur yang tersedia di mana terdapat ada n1, n2, n3 sampai nk unsur yang sama di unsur itu, maka banyaknya permutasi yang tersedia adalah kita gunakan rumus ini, yaitu permutasi sama dengan n faktorial per n1 faktorial, n2 faktorial, sampai seterusnya sampai nk faktorial, di mana si n faktorial ini adalah banyaknya unsur keseluruhannya, sementara yang bagian bawah n1 faktorial, n2 faktorial, sampai nk faktorial itu adalah banyaknya unsur yang sama. Nah, seperti apa sih Miss? Bingung Miss, gitu kan? Memang pengertiannya agak ribet, tapi ketika kita masukkan ke contoh, maka dia gampang. Coba ya, kita lihat contohnya gimana. Oke. Oke, kita baca contoh yang ini. Berapa banyak susunan berbeda yang dapat dibuat dari huruf-huruf yang terdapat pada kata belibis? Oke. Kalau kita perhatikan kata belibis, ada beberapa huruf yang sama, ya kan? Ada beberapa unsur yang sama. Unsur itu apa? Unsur itu adalah huruf-hurufnya pada soal ini, ya kan? Ada beberapa unsur yang sama, yaitu huruf B, ada yang sama ini 2 kali. Huruf I ada yang sama 2 kali. Nah, itulah unsur yang sama pada soal ini. Sehingga ketika kita tulis N-nya berapa? N-nya adalah jumlah unsur keseluruhan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ada beberapa unsur yang sama. Yang mana? B. Maka kita buatlah dia NB. Berapa? 1, 2. 2 Miss. Kemudian ada lagi unsur yang sama. Yang mana? I. Maka NI berapa? 2. Nah, sehingga tinggal kita masukkan rumusnya apa tadi? N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial, sampai seterusnya. Nah, kalau kita masukkan N-nya 7 faktorial. Yang bawah ini kan tadi banyaknya unsur yang sama. Berapa rupanya unsur yang sama? Ini dua-duanya. Berarti kita masukkan 2 faktorial kali 2 faktorial. Gampang kan? Cuman gitu doang. Nah, sehingga yang atas kita buatlah 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Tinggal kita thread. Nah, 2 faktorial itu kan 2, maka tinggal kita bagikan aja ke sini. Thread. Ini sisa 2. Nah, ini berapa? Kita fokus ke sini dulu. 5 kali 2 10. 7 kali 6 42. 42 kali 3
126, ya kan? Sehingga 126 kali 10, 1260. Sehingga terdapat 1260 susunan kata yang berbeda yang bisa kita buat dari sini. Oke, itu dia untuk permutasi dengan unsur yang sama. Jadi ada unsur yang sama di dalamnya. Sekarang kita masuk ke permutasi siklis. Nah, permutasi siklis ini apa? Permutasi siklis itu adalah permutasi dari n unsur yang disusun dalam bentuk lingkaran. Jadi kata kuncinya di permutasi siklis adalah lingkaran. Kalau kalian lihat atau baca atau dengar siklis, berarti itu artinya dia lingkaran. Oke? Permutasi dari n unsur yang disusun secara melingkar, rumusnya P sama dengan N kurang 1 faktorial. Oke, jadi kalau berbicara mengenai permutasi siklis, ada hal yang perlu kita ingat, yaitu dia secara melingkar. Ini harus benar-benar kita ingat ya. Karena apa? Karena permutasi siklis itu dia adalah permutasi dari n unsur yang disusun secara melingkar. Jadi kalau nanti kalian baca soal ada kata-kata melingkar, bundar, dan lain-lainnya, maka dia adalah permutasi siklis. Dan rumus yang kita pakai adalah ini, P sama dengan N kurang 1 faktorial. Coba langsung ke contoh saja. Miss tulis dulu contohnya. Oke, kita baca soalnya. 6 orang pengurus OSIS mengadakan rapat. Meja rapatnya berbentuk bundar. Berapa banyak posisi duduk yang mungkin dari 6 orang pengurus tersebut? Oke, kata kuncinya adalah bundar, ya kan? Berarti dia melingkar duduk orang itu, ya kan, duduk si 6 orang ini. Sehingga yang kita gunakan apa? Permutasi siklis. Rumusnya apa? P sama dengan N kurang 1 faktorial. Kita cari dulu N-nya berapa? N-nya adalah 6, sehingga tinggal kita masukkan 6 kurang 1 faktorial sama dengan 5 faktorial, sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa ini? 20. Kali 3, 60 kali 2, 120. Jadi 120 lah posisi duduk yang memungkinkan dari si 6 orang ini. Oke, gampang ya. Oke adik-adik, jadi untuk materi kita pada video kali ini hanya sampai di sana dan see you besok.